wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Vika. Hari ini saya akan memperdalam lagi ilmu pengetahuan kalian tentang krisis energi dan cara mengatasinya. Yuk simak informasi yang akan Ibu Vika sampaikan. Seperti penjelasan sebelumnya, untuk mengetahui bagaimana krisis energi itu, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih sebenarnya energi. Jadi, energi adalah sesuatu yang berubah, bergerak, dan bekerja. Nah, jenis dari energi ini ada yang terbarukan dan ada yang tidak. Salah satu contoh energi terbarukan ada air, pembangkit listrik tenaga air, ada sinar matahari, pembangkit listrik tenaga surya, ada angin, pembangkit listrik tenaga bayu, ada panas bumi, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Jadi, energi terbarukan adalah energi yang tidak dapat habis. Sedangkan energi yang tidak terbarukan ada sumber energi minyak bumi, ada sumber energi batu bara, ada sumber energi gas alam. Energi tidak terbarukan ini adalah energi yang dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Nah, anak-anak hebat, berbicara tentang krisis energi tentu ada penyebabnya. Yuk, simak penyebab krisis energi. Indonesia memproduksi batu bara sebagai sumber energi tidak terbarukan untuk tenaga listrik dan perdagangan internasional. Sedangkan di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan adalah daerah dengan batu bara melimpah di Indonesia. Tetapi, karena peningkatan jumlah penduduk di Indonesia dan dunia meningkatkan permintaan kebutuhan listrik yang berefek terhadap peningkatan produksi batu bara. Sehingga apabila terus-menerus dan banyaknya jumlah penduduk yang menggunakan listrik, maka penggunaan energi batu bara juga akan semakin meningkat sehingga ini akan menyebabkan krisis energi. Kemudian, gas alam. Gas alam adalah energi yang tidak terbarukan utama yang dibutuhkan untuk industri dan kebutuhan rumah tangga di Indonesia. Gas alam diperoleh dari sisa fosil di bawah bumi. Pengolahan gas alam dapat mencemari laut, merusak hutan, dan menambah emisi gas rumah kaca. Laut di Sumatera Utara dan Kalimantan Timur adalah daerah penghasil gas alam terbesar di Indonesia. Indonesia memproduksi minyak bumi untuk kebutuhan energi tidak terbarukan dunia seperti Amerika Serikat, Singapura, dan Jepang. Minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Pengambilan minyak bumi ini jika tanpa inovasi juga akan menyebabkan krisis energi. Nah, anak-anak hebat, dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan beberapa penyebab krisis energi secara garis besar. Yang pertama, karena kebutuhan besar energi dari bahan fosil. Yang kedua, pertumbuhan penduduk tinggi meningkatkan konsumsi energi. Yang ketiga, perubahan gaya hidup masyarakat. Yang keempat, perkembangan minimal infrastruktur. Yang kelima, kebijakan peraturan pemerintah, investasi, dan kebijakan perekonomian negara berpengaruh terhadap pasokan energi. Dan yang terakhir ada cuaca ekstrim. Nah, anak-anak hebat, tadi kan kita sudah mengetahui penyebab-penyebab krisis energi. Oleh karena itu, kita juga harus mengetahui dan melakukan penghematan energi atau efisiensi energi. Efisiensi energi adalah proses penghematan energi untuk mengurangi penggunaan energi yang tidak terbarukan dan peralihan ke produk hemat energi. Jika kita menerapkan penghematan energi, maka kita akan mendapatkan beberapa keuntungan. Yang pertama, kita bisa melindungi lingkungan, mengurangi penggunaan energi yang tidak terbarukan seperti bahan bakar fosil, dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Yang kedua, kita bisa mengurangi biaya. Penurunan penggunaan energi dapat mengurangi tagihan energi bulanan. Yang ketiga,
kita bisa meningkatkan kenyamanan masyarakat, meningkatkan penggunaan energi yang terbarukan pada perumahan dan publik. Yang keempat, kita bisa meningkatkan infrastruktur lingkungan. Pembuatan infrastruktur berbasis ramah lingkungan dapat mengurangi penggunaan energi yang tidak terbarukan. Nah, kira-kira apa saja sih contoh penghematan energi? Yuk, simak penjelasan selanjutnya. Nah, ini dia contoh-contoh penghematan energi yang bisa kita lakukan sedari dini. Yang pertama, bangunan ramah lingkungan. Desain bangunan yang optimal dan penggunaan teknologi yang efisien. Kemudian, penggunaan lampu LED, mencabut kabel listrik yang tidak digunakan, mematikan saklar lampu yang tidak digunakan, menanam tanaman indoor, dan mengurangi penggunaan air conditioner. Kemudian, kendaraan yang efisien. Peralihan penggunaan transportasi hemat energi. Kita bisa berjalan ke suatu tempat dengan jarak yang dekat, menggunakan fasilitas transportasi umum yang disediakan pemerintah, serta menggunakan mobil atau motor listrik. Yang selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi adalah menghemat air. Penggunaan air secukupnya, mematikan keran air yang menyala, dan menggunakan air secukupnya dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, kita juga bisa menciptakan teknologi ramah lingkungan seperti solar cell dan kincir angin. Atau kita bisa menciptakan biogas. Biogas adalah energi terbarukan untuk menghasilkan energi listrik dari biomasa. Biogas terdiri atas karbon dioksida, metana, uap air, dan gas lainnya. Tidak hanya itu, teknologi ramah lingkungan juga ada yang disebut biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar yang berasal dari lemak nabati tumbuhan seperti kelapa sawit. Selain itu, kita juga bisa menghemat energi dengan melakukan teknologi ramah lingkungan, yaitu bioetanol. Bioetanol adalah bahan bakar yang berasal dari hasil fermentasi jagung, tebu, dan umbi-umbian dengan bantuan mikroorganisme. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari Bu Vika. Jangan lupa hemat energi ya, anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.